Jadi gini, bayangin aja nih, lo punya tetangga di komplek biasa, rumahnya nggak gede-gede banget. Pagi-pagi kelihatan bawa koran, minum Coca-Cola, makan es krim, pakai baju yang itu-itu aja. Terus lo pikir, bapak-bapak pensiunan kali ya, santai aja hidupnya. Tapi ternyata itu Warren Buffett, orang ke-6 terkaya di dunia. Beneran, gue nggak bohong. Dia tuh miliarder yang hidupnya justru kayak orang biasa. Malah mungkin lebih sederhana dari lo yang kerja di kantor dan beli kopi seharga 40.000 tiap pagi. Lo tahu nggak, rumah Buffett di Omaha itu dia beli dari tahun 1958. Bayangin, zaman Bung Karno masih jadi presiden. Harganya cuma $31.500. Sekarang udah jadi museum hidup. Tapi dia tetap tinggal di situ. Gak pindah-pindah. Gak bikin mansion di pantai, gak beli pulau pribadi kayak Jeff Bezos. Dia malah bilang, kalau lo punya rumah yang nyaman, buat apa ganti? Gue sih setuju banget. Mending beli saham daripada beli rumah kedua buat liburan seminggu setahun sekali. Tapi jangan salah, Buffett bukan orang biasa. Dari kecil, dia udah beda. Umur 6 tahun, dia udah jualan permen keliling komplek. 1 bungkus 5 permen, dijual seharga 1 nikel. Untung tipis, tapi dia konsisten. Terus umur 11 tahun, dia beli saham pertamanya, City Service Preferred, sekarang jadi CITGO. Lo bayangin, anak 11 tahun bukan main game atau nonton kartun, tapi udah mikir soal investasi. Dan itu bukan cuma 1 kali, dia terus-terusan cari cara buat ngumpulin uang. Waktu keluarganya pindah ke Washington DC karena bapaknya jadi anggota Kongres, Buffett langsung manfaatin kesempatan. Dia jadi anak koran, The Washington Post, tiap pagi, meski musim dingin atau salju. Dan hasilnya, dia bawa pulang $175 per bulan. Waktu itu lebih gede dari gaji guru. Jadi kalau lo bilang nggak punya modal buat mulai bisnis, ingat deh, Buffett mulai dari jualan permen dan nganter koran. Tapi hidup dia nggak mulus-mulus aja. Pernah ditolak masuk Harvard Business School. Stafnya malah bilang, lupakan anak muda, kamu nggak bakal bisa masuk Harvard. Harusnya itu bikin dia down. Tapi justru dari situ dia nemu Benjamin Graham, bapak value investing yang ngajar di Columbia. Buffett langsung kirim surat, Pak Profesor, saya sangka Anda sudah meninggoy, tapi ternyata Anda masih hidup dan masih mengajar. Saya pengen jadi mahasiswa Anda. Hehe, berani banget ya. Tapi karena surat itu, dia diterima. Dan dari situlah semua berawal. Sekarang, Buffett punya kekayaan ratusan miliar dolar. Tapi gaya hidupnya masih kayak anak kuliah. Dia minum Coca-Cola tiap hari 5 gelas. Dia bilang, aku makan kayak anak 6 tahun. Karena anak 6 tahun paling jarang mati. Jadi dia makan burger McDonald. Pilihannya tergantung pasar saham. Kalau naik, pesan bacon, egg and cheese. Kalau turun, cuma 2 patty sosis. Betapa relate-nya sama kondisi pasar. Tiap minggu, dia ajak 12 anak, cucu dan temennya ke Dairy Queen. Dia traktir es krim sambil ngobrol. Tapi dia perhatiin, anak-anak sekarang susah lepas dari HP. Mereka cuma bisa ngobrol kalau gue yang pesan es krim, katanya sambil ketawa. Padahal, dia sendiri baru ganti dari Nokia flip phone ke iPhone di tahun 2020. Dan itu karena dikasih Tim Cook. Tapi dia cuma pakai buat telepon. Buat baca laporan saham, dia pakai iPad. Jadi, si pemilik saham Apple pakai produknya cuma buat telepon. Lucu kan? Oh iya, dia punya akun Twitter. Tapi nggak pernah nge-tweet sendiri. Semua tweet di @WarrenBuffett ditulis temennya. Bahkan dia nggak follow siapa-siapa. Nggak follow Bill Gates, nggak follow Elon Musk, nggak follow siapa-siapa. Mungkin dia mikir, buat apa follow orang, kan gue udah kaya. Tapi yang paling keren, dia janjiin 85% kekayaannya buat amal. Udah lebih dari 34 miliar dolar yang dia donasiin, termasuk ke Bill and Melinda Gates Foundation. Dan dia lakuin ini bukan buat pamer, tapi karena prinsip. Dari siapapun kamu terima banyak, dari dia pun kamu harus memberi banyak. Karena itulah Barack Obama kasih dia Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di AS. Obama bilang, Buffett buktiin bahwa integritas itu bukan cuma nilai, tapi juga aset bisnis. Dan lo tahu nggak, wajah Buffett pernah muncul di kaleng ceri Coca-Cola di Cina. Iya beneran, Coca-Cola ngeluarin edisi khusus buat promosi dan pilih muka Buffett karena dia ikonik banget. Dia emang penggemar besar Coca-Cola, bahkan bilang, aku ini 25% Coca-Cola.
Kalau lo makan 2.700 kalori sehari, 675-nya dari Coca-Cola. Hehe, diet ala Buffett. Dia juga hobi main ukulele. Umur 18 tahun, dia suka sama cewek, tapi si cewek udah punya pacar. Jadi dia mikir, apa yang bisa gue lakuin yang pacarnya nggak bisa? Jawabannya, main ukulele. Dia belajar, terus nyanyi buat si cewek. Tapi tetap aja si cewek milih yang lain. Tapi dia tetap main ukulele. Bahkan pernah tampil bareng Bill Gates yang nyanyi sambil ketawa-ketawa. Ada videonya di YouTube, lo cek aja. Buffett and Gates ukulele, dijamin ngakak. Tiap tahun, dia adanya lelang makan siang amal. Siapa aja bisa ikut, yang bayar paling besar bisa makan bareng dia di restoran steak di New York. Dan harganya pernah sampai 4,57 juta dolar. Uangnya masuk ke GLIDA, Yayasan Anti Kemiskinan. Total udah lebih dari 25 juta dolar terkumpul. Bayangin, cuma makan siang bisa ngumpulin duit sebanyak itu. Karena orang tahu duduk bareng Buffett walaupun cuma 1 jam bisa ngasih ilmu seumur hidup. Dan satu hal yang bikin dia beda, dia percaya pada kesabaran. Dia bilang 94% kekayaannya dia dapat setelah umur 60 tahun. Artinya, dia buktiin bahwa sukses itu bukan buat anak muda doang. Bisa datang di usia tua, asal lo konsisten, sabar, dan terus belajar. Dan caranya belajar, hampir 80% waktunya buat baca. Koran, laporan keuangan, buku. Katanya, baca 500 halaman sehari, pengetahuan itu tumbuh kayak bunga majemuk. Nah, pas pasar saham anjlok, Buffett nggak panik. Dia malah inget puisi lama karya Rudyard Kipling, If. Dia bilang, dia selalu kepikiran bait-bait ini tiap kali ada krisis. Jika kamu bisa tetap tenang saat semua orang di sekitarmu panik, jika kamu bisa menunggu tanpa merasa lelah menunggu, jika kamu bisa berpikir tanpa menjadikan pikiran sebagai tujuan, jika kamu bisa percaya pada dirimu sendiri saat semua orang meragukanmu, kalau kamu bisa kayak gitu, kata puisi itu, dunia ini milikmu. Jadi apa pelajaran terbesarnya buat lo? Mungkin ini, sukses itu bukan soal seberapa cepat lo kaya, tapi seberapa bijak lo ngelola hidup lo. Buffett nggak butuh jet pribadi, nggak butuh media sosial, nggak butuh pujian. Dia punya prinsip, dia punya disiplin, dan dia tahu uang itu bukan tujuan, tapi alat buat bikin dunia ini lebih baik. Jadi, kalau lo masih mikir, gue nggak bisa kayak dia, coba deh tanya diri sendiri. Lo udah jualan permen belum? Lo udah baca 500 halaman hari ini belum? Lo udah traktir cucu lo ke DQ belum? Kalau belum, mungkin lo belum siap jadi Buffett. Tapi setidaknya lo bisa mulai dari hal kecil. Karena seperti kata Buffett, gak perlu melakukan hal-hal luar biasa buat dapetin hasil yang luar biasa.